Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas Fisika 5A. Di sini akan mempresentasikan materi tentang relay engines. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Rusma Fibisari. Dilanjutkan oleh saudari Antika Febriani, kemudian saudari Nadia Intan Herawati, dan saudari Ina Agustin. Hukum relay engines ditemukan oleh Lord Rayleigh dan Sir James Jeans, dua ilmuwan asal Inggris pada tahun 1900. Relay engines mengusulkan suatu model sederhana untuk menerapkan bentuk spektrum radiasi benda hitam. Penelitian relay engines yaitu molekul atau muatan dinding atau permukaan benda berongga dihubungkan oleh semacam pegas. Ketika suhunya naik atau dinaikkan, gerakan muatan di dalamnya akan semakin cepat sehingga energi kinetiknya besar. Dengan demikian, muatan selalu mendapatkan percepatan setiap saat. Muatan yang dipercepat inilah yang menyebabkan radiasi benda hitam. Apa sih itu benda hitam? Benda hitam didefinisikan sebagai sebuah benda yang menyerap semua radiasi yang datang padanya. Dengan kata lain, tidak ada radiasi yang dipantulkan keluar dari benda hitam tadi. Teori elektromagnetik dan termodinamika klasik menyatakan bahwa hubungan intensitas radiasi dengan panjang gelombang yang dipancarkan memiliki hasil yang dapat dibandingkan dengan kurva hasil eksperimen. Salah satu hasil perumusan klasiknya dikenal dengan persamaan relay engines. Itu panjang gelombang diperoleh analisis yang sesuai dengan hasil eksperimen. Untuk panjang gelombang pendek tidak sesuai. Begitu lambda mendekati 0, fungsi rho dikali lambda t yang ditentukan secara percobaan juga mendekati 0. Tetapi fungsi yang dihitung mendekati tak terhingga karena sebanding dengan lambda pangkat min 4. Presentasi berikutnya akan disampaikan oleh saudari Antika Febriani. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Rusma Fibisari. Jadi, perhitungan intensitas radiasi menggunakan persamaan teori Rayleigh dan Jeans sesuai dengan hasil-hasil percobaan. Tetapi hanya untuk gelombang panjang, sedangkan untuk daerah gelombang pendek biasa disebut dengan ultraviolet catastrophe. Nah, persamaan Rayleigh dan Jeans ini menghasilkan nilai yang tak terhingga. Jadi, persamaan model yang diusulkan oleh Rayleigh dan Jeans ini hanya sesuai untuk spektrum gelombang panjang dan tidak sesuai untuk spektrum gelombang pendek. Istilah katastrofe dalam fisika dapat diartikan sebagai kesalahan yang fatal. Nah, hal ini menjadi permasalahan yang serius dalam fisika klasik karena dasar pemikiran teori Rayleigh dan Jeans ini ialah teori elektromagnetik dan termodinamika yang sudah teruji kebenarannya. Nah, karena fisika klasik tidak dapat menjelaskan radiasi benda hitam, maka diperlukan teori baru, yakni teori fisika kuantum. Nah, pada tahun 1900, Rayleigh dan Jeans ini berpendapat bahwa gelombang berdiri dengan simpul pada permukaan metalik. Lalu yang kedua yaitu jumlah gelombang berdiri dapat dihitung menggunakan argumen geometri. Nah, yang ketiga yaitu energi total rata-rata hanya bergantung dengan suhu. Nah, selanjutnya yaitu penurunan persamaan Rayleigh dan Jeans. Nah, dalam teori Rayleigh dan Jeans ini kita menemukan dua persamaan, yaitu persamaan rapat energi dan persamaan rapat intensitas. Di mana persamaan energi ini yaitu rho TV dV sama dengan 8PV kuadrat per C pangkat 2 KT dV. Nah, untuk persamaan intensitasnya yaitu 8V per lambda pangkat 4 KT C per 4. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menghitung rapat energinya. Nah, pertama-tama kita harus menggambar gelombang tegak seperti pada gambar, di mana dapat kita ketahui bahwasanya pada gambar tersebut N mengindikasikan simpul. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya persamaan simpul itu sendiri ialah
X sama dengan N dikali dengan lambda per 2, di mana X merupakan simpul gelombang awal sampai gelombang ujung, lalu lambda yaitu panjang gelombang, dan N banyaknya gelombang. Lalu untuk semua fungsi waktu T dapat kita ketahui persamaannya dengan menggunakan rumus 2pi X per lambda sama dengan NV. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Intan Herawati. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Antika, yaitu penurunan rumus Rayleigh Engine. Lalu kita substitusikan nilai X ketika X sama dengan 0 dan X sama dengan A. Ketika X sama dengan 0, maka 2pi dikali X per lambda sama dengan 2pi dikali 0 per lambda sama dengan 0. Ketika X sama dengan A, maka 2pi dikali X per lambda sama dengan 2pi dikali A per lambda. Di mana nilai 2pi dikali A per lambda ini sama dengan NP. Kemudian kita mencari lambda. Rumusnya yaitu lambda dikali NP sama dengan 2pi dikali A. Lambda sama dengan 2pi kali A per NP. Nah, Pi-nya ini bisa kita coret sehingga menghasilkan lambda sama dengan 2A per N. Bahwa panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi, yaitu lambda sama dengan 1 per V. Karena dalam kecepatan cahaya, maka lambdanya kita ganti menjadi lambda sama dengan C per V. Lalu kita substitusikan. Ingat bahwa lambda sama dengan 2A per N, sehingga C per V sama dengan 2A per N. Selanjutnya, untuk mencari V, maka N dikali C sama dengan V dikali 2A. N dikali C per 2A sama dengan V. Ketika ditanya N, maka persamaannya berubah. N sama dengan 2A dikali V per C. Selanjutnya kita turunkan terhadap Dn. Jadi, Dn per dV sama dengan 2A per C. Sehingga Dn sama dengan 2A per C dikali dV. Dalam bentuk 3 dimensinya, gelombang berbentuk bola, sehingga untuk luas permukaan bola 4pi R kuadrat. Dan N kita ganti dengan R. Maka menjadi, nah tadi kan sudah saya jelaskan bahwasannya N sama dengan 2A kali V per C. Nah, N-nya kita ganti menjadi R. Jadi, R sama dengan 2A kali V per C. Lalu, kita turunkan terhadap frekuensi, maka dr per dV sama dengan 2A per C, dan dr sama dengan 2A per C dikali dV. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah banyak getaran, yaitu NV-dV yang mungkin terbangkitkan dalam suatu interval frekuensi antara V dan V plus dV. Jumlah demikian sama dengan cacah titik NR-dr dalam kelopak bola berjari-jari L, R, dan tebal dr. Maka NR-dr sama dengan 1/8 dikali 4pi R kuadrat dr. Nah, 8 sama 4 ini bisa kita coret, sisa 8-nya sisa 2, jadi NR-dr sama dengan pi R kuadrat per 2 di dr. Untuk mencari ragam getarnya, maka kita substitusikan nilai R dan dr, yaitu ingat bahwa nilai dr sama dengan 2A per C dikali dV, dan nilai R adalah 2A dikali V per C. LV dV sama dengan pi R kuadrat per 2 dr, maka NV dV sama dengan pi dikali R-nya kita masukin, jadi dikali 2A kali V per C, dikali dr kita masukin 2A per C dikali dV. NV dV sama dengan pi dikali 4A kuadrat dikali V kuadrat per 2C pangkat 2 dikali 2A per C dV. NV dV sama dengan pi dikali 8A pangkat 3 dikali V kuadrat per 2C pangkat 3 dikali dV. 8 sama 2 nya bisa kita coret, jadi 8 sisa 4, sehingga NV dV sama dengan 4pi A pangkat 3 dikali V kuadrat per C pangkat 3 dikali dV. Karena ada dua polarisasi, maka kita kalikan 2, yaitu NV dV sama dengan 2 dikali 4pi A pangkat 3 dikali V kuadrat per C pangkat 3 dV sama dengan 8pi A pangkat 3 V kuadrat per C pangkat 3 dV. Di mana A pangkat 3 sama dengan volume,
maka banyaknya getaran per satuan volume yaitu NV/dV per V sama dengan 8pi V kuadrat per C pangkat 3 dV. Untuk rapat energi radiasi per satuan volume adalah Rho T V/dV sama dengan epsilon dikali NV/dV per V. Rho T V/dV sama dengan KT dikali 8pi kali V kuadrat per C pangkat 3 dV. Kenapa energi total rata-rata adalah KT? Karena berdasarkan ketentuan Boltzmann, energi total rata-rata adalah KT. Hal ini berdasarkan hukum energi ekipartisi. Menurut hukum ini, untuk sistem molekul gas dalam kesetimbangan termal pada suhu T, rata-rata energi kinetik dari molekul per derajat kebebasan yaitu KT per 2. Jadi, energi total rata-rata setiap gelombang berdiri adalah epsilon sama dengan N per 2 KT. Karena satu gelombang ada dua simpul, maka energi total sama dengan 2 per 2 KT, sehingga 2 per 2 habis, energi total sama dengan KT. Karena untuk intensitas radiasi dalam bentuk fungsi lambda, maka fungsi V kita ubah menjadi fungsi lambda dengan cara V sama dengan C per lambda. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ina Agustin. Turunkan terhadap lambda, maka dV per d lambda sama dengan C lambda pangkat min 1. dV per d lambda sama dengan min C lambda pangkat min 2. Min C didapatkan dari C dikali pangkat min 1, min C, dan min 2 didapatkan dari hasil min 1 dikurangin 1. Lalu, agar pangkatnya tidak min, kita pindah ruaskan menjadi dV per d lambda sama dengan min C per lambda pangkat 2. Lalu kita dapatkan hasil dV sama dengan min C per lambda kali d lambda. Substitusikan nilai V dan dV ke dalam persamaan NV dV per V. Maka, tadi sudah dijelaskan oleh Intan bahwa nilai NV dV per V sama dengan 8pi dikali V kuadrat per C pangkat 3 dikali dengan dV. Di mana nilai V-nya ialah C per lambda, dan tadi kita sudah dapatkan dV dengan nilai min C per lambda dikali d lambda. Maka kita masukkan ke dalam persamaan menjadi N lambda dikali D lambda per V sama dengan 8pi dikali C per lambda kuadrat per C pangkat 3 dikali dengan min C per lambda kuadrat dikali dengan D lambda. N lambda D lambda per V sama dengan min 8pi per lambda pangkat 4 dikali D lambda. Sehingga kita dapatkan N lambda D lambda per V sama dengan 8pi per lambda pangkat 4 dikali dengan D lambda. Maka untuk dapat energinya ialah Rho T lambda D lambda sama dengan 8pi per lambda pangkat 4 dikali KT D lambda. Dan untuk mencari intensitasnya, kita masukkan ke persamaan I lambda sama dengan 1/4 C Rho T lambda. Sehingga kita dapatkan I lambda sama dengan C per 4 8pi per lambda pangkat 4 KT. Membuktikan bahwa pada teori Rayleigh-Jeans ini tidak dapat digunakan untuk panjang gelombang pendek, dapat kita lihat dengan memasukkan nilai panjang gelombang pada persamaan intensitas berikut ini. Diketahui lambda merah yaitu 700 nm, kita jadikan m sehingga nilainya menjadi 7 dikali 10 pangkat min 7. Lalu diketahui C kecepatan cahaya di ruang hampa dengan besar nilai 3 dikali 10 pangkat 8 m per s. Nilai pi yaitu 3,14, nilai K ketetapan Boltzmann dengan nilai 1,38 dikali 10 pangkat min 23 J per K. Lalu T yaitu suhu mutlak benda, di sini diketahuinya 6000 Kelvin. Nah, kita masukkan semua nilai dan kita dapatkan hasil 1,5 dikali 10 pangkat min 12 per 2,4 dikali 10 pangkat min 28. Didapatkan hasil I yaitu 65 dikali 10 pangkat 16. Sedangkan pada panjang gelombang UV dengan besar
10 pangkat min 9 menghasilkan intensitas sebesar I lambda sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 dikali 2 dikali 3,14 dikali 1,38 dikali 10 pangkat min 23 dikali 6000 per 10 pangkat min 9 pangkat 4. Didapatkan hasil 1,49 dikali 10 pangkat 26. Dari persamaan ini terlihat bahwa pada sinar UV intensitas menjadi lebih besar, yang artinya semakin tinggi pada grafiknya. Ini tidak sesuai dengan percobaan yang seharusnya pada panjang gelombang UV. Grafik intensitas menurun. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.